Indonesia, negeri dengan lebih dari 270 juta penduduk, kini diguncang gelombang rusuh yang merebak di berbagai kota besar. Lebih dari 10 orang dilaporkan tewas, ribuan ditahan, dan kerugian publik mencapai hampir 900 miliar rupiah. Pertanyaannya, mengapa rusuh ini bisa terjadi? Apakah hanya karena satu insiden tragis, ataukah letusan dari masalah yang sudah lama terpendam? Ikuti perjalanan lengkap ini dalam dokumenter Pelita Plus. Tonton sampai akhir, karena kita akan menyingkap kronologi serta pertanyaan besar di balik salah satu krisis sosial terbesar di Indonesia saat ini. Untuk memahami rusuh ini, kita harus mundur ke belakang. Selama beberapa tahun terakhir, rakyat Indonesia semakin resah dengan ketimpangan ekonomi yang makin melebar. Di satu sisi, anggota DPR menikmati tunjangan perumahan dan fasilitas eksklusif. Di sisi lain, mayoritas rakyat harus bertahan hidup dengan upah rendah dan biaya hidup yang terus naik. Ketidakadilan ini bukan hal baru. Ia ibarat bara dalam sekam, menunggu percikan kecil yang akhirnya menyalakan api besar. Percikan itu datang di akhir Agustus 2025. Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 22 tahun, tewas setelah terlindas kendaraan taktis polisi saat aksi protes. Berita itu menyebar cepat di media sosial. Dalam sekejap, Afan menjadi simbol ketidakadilan, mewakili nasib rakyat kecil yang merasa tak pernah diperhatikan. Dari sinilah, protes berubah menjadi gerakan nasional. Awalnya protes berlangsung damai, tapi dalam hitungan hari berubah jadi rusuh besar. Inilah kronologinya, 25 sampai 26 Agustus. Seruan aksi mulai viral di WhatsApp, Twitter, hingga TikTok. Mahasiswa, aktivis buruh, dan pengemudi ojol mulai konsolidasi. 28 Agustus, ribuan massa berkumpul di sekitar kompleks DPR MPR Jakarta. Bentrokan pecah, polisi menembakkan gas air mata dan water cannon. 29 sampai 31 Agustus. Gelombang protes meluas ke Bandung, Surabaya, Medan, hingga Yogyakarta. Beberapa kantor pemerintah dan fasilitas publik dibakar. Transjakarta menghentikan operasional, sementara MRT Jakarta hanya beroperasi rute terbatas. Awal September, situasi makin memburuk. Lebih dari 10 orang tewas, termasuk seorang pelajar SMK berusia 16 tahun. Polisi menangkap lebih dari 3.000 orang di seluruh negeri. Kerugian infrastruktur diperkirakan hampir 900 miliar rupiah. Gerakan ini kemudian merumuskan 25 tuntutan rakyat, dikenal sebagai 17+8. Beberapa poin utama: hapus tunjangan perumahan DPR, reformasi aparat keamanan, hentikan kekerasan polisi, naikkan upah minimum yang layak, lindungi hak pekerja informal. Mereka menjadikan warna merah muda dan hijau sebagai simbol perlawanan di jalanan. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memberikan respons yang bercampur. Di satu sisi, ada janji perubahan, meninjau ulang tunjangan DPR, menyelidiki insiden tewasnya Afan, bahkan membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Namun di sisi lain, Presiden juga memberi peringatan keras. Bila protes dianggap mengarah ke pengkhianatan atau terorisme, maka tindakan tegas aparat tidak bisa dihindarkan. Sikap inilah yang membuat publik bertanya, apakah aspirasi rakyat benar-benar akan dijawab atau sekadar diredam sementara? Di tengah ketegangan, lahir solidaritas. Dari Malaysia hingga Singapura, ribuan orang ikut kampanye #TreatYourDriver, memesan makanan untuk dibagikan kepada driver ojol Indonesia. Pesan sederhana ini menunjukkan bahwa perjuangan rakyat kecil bisa menggema lintas batas negara. Rusuh ini juga memukul perekonomian. IHSG dan rupiah anjlok. Pusat perbelanjaan menutup operasional. Transportasi publik lumpuh. Bagi warga biasa, keresahan tidak hanya soal politik, tapi juga soal keamanan sehari-hari. Pertanyaan besarnya,
kenapa rusuh ini bisa meledak sekarang? Setidaknya ada 3 jawaban utama. 1. Ketimpangan ekonomi yang makin tajam. 2. Kemarahan terhadap privilege elit politik yang tidak peka. 3. Retaknya kepercayaan rakyat terhadap institusi keamanan. Kematian Afan hanyalah pemicu. Akar masalahnya jauh lebih dalam. Hasil akumulasi ketidakpuasan yang selama ini dibiarkan. Rusuh ini mengingatkan kita, keadilan yang datang terlambat sering digantikan oleh kemarahan rakyat. Kini tinggal pertanyaan, apakah pemerintah akan menjadikan krisis ini sebagai titik balik perbaikan atau justru membiarkan luka sosial semakin dalam? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih telah menonton dokumenter ini hingga akhir di Pelita Plus. Jika kamu merasa video ini membuka wawasan dan mengajak berpikir, jangan lupa untuk like, komentar, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube Pelita Plus. Dukung kami agar bisa terus membuat dokumenter yang menyinari kenyataan dan membangkitkan kesadaran.